Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai materi Good Corporate Governance Index. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Asnia Wiji Aviana, kemudian Titi Nurfianti, dan yang ketiga itu Eno Kamila Aprilia, saya sendiri sebagai moderator. Pembahasan yang akan kita bahas dalam materi ini yaitu yang pertama tentang pengertian, yang kedua yaitu tentang prinsip-prinsip, yang ketiga yaitu tentang nilai, dan keempat yaitu tentang manfaat. Yang pertama yaitu penjelasan mengenai pengertiannya, yang akan dijelaskan oleh Titi Nurfianti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang istilah corporate governance. Istilah corporate governance pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Commit di tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka yang kemudian dikenal sebagai Cadbury Report. Laporan ini dipandang sebagai titik balik yang sangat menentukan bagi praktik corporate governance di seluruh dunia. Definisi corporate governance adalah suatu sistem atau aturan tata cara yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan secara luas atau stakeholder, namun terutama antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi untuk tujuan bersama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ainul Kamila. Baik, yang kedua yaitu tentang prinsip-prinsip good corporate governance. Yang pertama yaitu prinsip transparansi atau keterbukaan, yang merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan dalam konsep conference ini harus menjamin pengungkapan yang cukup, akurat, dan tepat waktu terhadap seluruh kejadian yang penting yang berhubungan dengan perusahaan, termasuk itu di dalamnya mengenai kondisi keuangan, kinerja, siklus kepemilikan, maupun pengaturan perusahaan. Kemudian yang kedua tentang accountability atau akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban setiap pihak dalam organisasi. Yang ketiga yaitu tentang responsibility atau pertanggungjawaban, yang mana pertanggungjawaban ini merupakan kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi. Nah, prinsip ini berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi semua peraturan hukum yang berlaku, termasuk juga prinsip-prinsip yang mengatur tentang penyusunan dan penyampaian laporan. Kemudian selanjutnya yaitu yang keempat yaitu fairness atau kewajaran. Nah, kewajaran ini merupakan keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk dapat melaksanakan prinsip ini itu harus adanya ketersediaan peraturan yang melindungi kepentingan para pemegang saham minoritas maupun asing, yang mana ini membuat pedoman perilaku perusahaan dan atau kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perlakuan buruk orang dalam. Yang terakhir yaitu tentang prinsip independensi atau kemandirian, di mana kemandirian ini profesional tanpa ada kepentingan dan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan dan norma dalam mengelola. Nah, prinsip kemandirian ini di luar dari prinsip dasar yang dikemukakan oleh OECD ini, namun merupakan prinsip tambahan yang dirasa perlu diterapkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang dirumuskan dalam keputusan materi BUMN yang mana itu tentang penerapan praktik GCG atau Governance Conference
ya, itu pokoknya pada BUMN. Selanjutnya mengenai penjelasan lain yang akan dijelaskan oleh Asmi. Oke, baik. Penjelasan selanjutnya tentang nilai corporate governance. Ada 4 nilai dalam good corporate governance. Yang pertama itu self assessment. Bobotnya ada 15%. Pada tahap ini perusahaan diminta untuk mengisi kuesioner self assessment seputar penerapan konsep corporate governance di perusahaannya. Tahapan ini melibatkan seluruh organ dan anggota perusahaan serta para pihak yang berkepentingan lainnya atau stakeholder dalam memberikan tanggapan terhadap implementasi good corporate governance di perusahaan. Kemudian yang kedua, kelengkapan dokumen. Bobotnya itu ada 25%. Penelusuran dokumen dan bukti yang mendukung penerapan good corporate governance dalam perspektif pengetahuan. Kelengkapan dokumen mempersyaratkan pemenuhan dokumen terkait penerapan GCG dan praktik bisnis yang beretika serta kelengkapan sistem yang berlaku di perusahaan. Kemudian selanjutnya, penyusunan makalah dan presentasi. Bobotnya itu ada 12%. Pada tahap ini, perusahaan diminta untuk membuat penjelasan tentang kebijakan dan kegiatan perusahaan terkait GCG dalam perspektif pengetahuan dalam bentuk makalah dengan memperhatikan sistematika penyusunan yang telah ditentukan. Kemudian yang terakhir, observasi ke perusahaan. Bobotnya itu ada 48%. Pada tahap ini dilakukan klarifikasi dan konfirmasi dan informasi seputar penilaian melalui diskusi dan kunjungan ke perusahaan. Diskusi observasi melibatkan dewan komisaris, direksi, dan pimpinan manajerial perusahaan. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh Asnia. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat good corporate governance. Menurut Bank Indonesia, manfaat good corporate governance yaitu dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan agar bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat secara luas. Sedangkan manfaat yang diterapkan oleh good corporate governance menurut FCGI atau Forum for Corporate Governance in Indonesia adalah yang pertama yaitu meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder. Kedua, mempermudah diperolehnya dana pembiayaan sehingga dapat meningkatkan corporate value. Yang ketiga yaitu mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya. Yang keempat, GCG berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai, sistem proses bisnis, kebijakan, dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung diantaranya pengembangan perusahaan, pengelolaan sumber daya dan resiko secara efisiensi dan efektif, dan yang terakhir adalah penanggung-jawaban perusahaan kepada pemegang saham dan stakeholder. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Penjelasan materi ini dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.